Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Bikin pernyataan pers, kami menolak paslon 1, 2, 3, saatnya melawan. Kemudian rakyat memperjuangkannya itu sampai puluhan orang tewas. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Prabowo, dia jual suara rakyat itu. Dia deal dengan Jokowi. Kali ini juga kemungkinan hal yang sama begitu. Dia berjuang, kalau kita dukung, dia akan gadekan lagi kepada anaknya Jokowi. Termasuk kecurangan proses penerimaan pendaftaran Gibran di KPU itu. Harusnya didiskualifikasi. Jika Pak Narko bergerak, maka orang miskin pasti. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Saudara sekalian yang saya hormati, para senior yang saya tanyakan, kalau kita menginventarisir kecurangan Jokowi dalam Pilpres 2024 ini sudah terlampau banyak. Ya, tadi cerita di Cilentrek, orang Jawa bilangnya di Cilentrek apa ya? diurai ya. Yang terakhir ini saya betul-betul miris ketika Bang Ahmad Yani mengatakan bahwa para kepala desa diperintahkan menggunakan dana desa untuk membeli suara rakyat. Ini sudah keterlaluan, sangat-sangat keterlaluan, dan itu mereka diiming-imingi jaminan bahwa mereka tidak akan diusut. Justru sebaliknya, kalau tidak mau menggunakan dana desa untuk membeli suara rakyat, maka performa yang sebelumnya akan dikulik-kulik. Jahatnya luar biasa. Jadi kita semakin tahu bahwa cawe-cawe Jokowi itu sungguh-sungguh sangat jahat karena diterjemahkan di bawah dengan cara-cara yang tidak, sama sekali tidak beradab. Nah, saudara-saudara saya hormati, pertanyaannya adalah bahwa kalau kita ini, saya nggak tahu ya, kalau saya kan memang bukan tim relawan, bukan timnas, bukan segala macamnya. Tapi ini juga kan banyak juga tim relawan. Cuman masalahnya saya ingin bertanya saja, kenapa yang teriak melawan pemilih curang dengan segala macam caranya itu justru orang-orang yang, maaf untuk menyebut gampangnya, penggembira saja. Sementara pemainnya seperti tidak terusik gitu loh. Saya gemes betul. Paslon 1, paslon 3, kan kalian yang dirugikan gitu loh. Kalau sampai curang, kalian dirugikan, tapi yang berteriak saya, siapa, yang di luar lingkaran sama sekali, atau orang-orang yang punya kepedulian terhadap negara. Mohon maaf, perlawanan rakyat semesta itu memang diperlukan, betul-betul diperlukan. Bahkan secara guyonan atau sungguh-sungguh saya sudah menyebut Pak Narko ini bisa jadi komandan kita ketika memang dibutuhkan, seperti kata Bang yang tadi bilang. Begitu beliau kasih komando, kita gerak semua. Cuman kenapa yang 1 dan 3 cicing wae gitu? Kenapa kalian nggak berembuk, entah masing-masing, entah suku-suku bersama, duduk, undang wartawan, kami tolak. Jadi kalau kita mundur pada tahun 2016 kalau nggak salah, ketika Pilkada DKI, itu secara teori Ahok pasti menang. Didukung oleh presiden, didukung oleh birokrasi, didukung oleh taipan naga segala macam, pasti menang. Tapi alhamdulillah, Allah kasih hadiah kita, bangsa Indonesia, DKI khususnya, umat Islam khususnya, dikasih hadiah berupa dia kepleset atau memang kurang ajar dengan Al-Maidah ayat 51. Umat Islam marah, di bawah komando Habib Rizik disuruhkan, akhirnya dengan izin Allah Ahok menang. Kita pada Pilpres ini Allah sudah kasih hadiah 2 kali, saudara. Kalah. Saya sengaja ngomong gitu supaya nyimak apa enggak gitu maksud saya gitu. Ngeles. Nah, Pilpres ini saudara sekalian, ini udah dikasih 2 kali hadiah.
Hadiah pertama adalah penjatuhan sanksi pelanggaran sangat berat, etika sangat berat, sehingga sang pelanggar itu kena sanksi pencopotan jabatan ketika melawakkan Gibran dengan menambah frase pernah atau sedang menduduki jabatan bla 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 bla. Itu pelanggaran sangat berat. Walaupun MK tidak membatalkan putusan nomor 90, tapi itu hadiah yang buat luar biasa buat kita. Harusnya pada saat itu paslon 1 dan 3 sudah bunyi harusnya. Dan hadiah kedua DKPP. DKPP ini luar biasa. Walaupun juga lagi-lagi tidak mengubah putusan KPU yang melanggar PKPU-nya. Pertanyaan saya, kita nunggu hadiah ketiga. Nunggu leher kita ditempeli golok gitu. Saya betul-betul nggak sabar, betul-betul kalau Prabowo pidatonya, saya nggak sabar bekerja setelah 14 Februari. Saya nggak benar-benar nggak sabar turunkan rezim ini. Betul. Cuman masalahnya kenapa 1 dan 3 yang jelas-jelas dirugikan, yang paling dirugikan, mohon sampaikan semua kali di Timnas, sampaikan. Kalian duduklah, kalau nggak bisa sama-sama satu-satu, bikin pernyataan pers. Kami menolak, kami tolak. Gitu, jelas itu akan memberi energi besar saudara sekalian. Setiap Amin datang, baik sendiri-sendiri maupun bersama, itu ratusan ribu, jutaan manusia. Kemarin kaptennya sudah bilang ada 15 juta tiket yang sudah terlepas. Itu kemarin, hari ini saya nggak tahu jadi berapa. Kalau 10% saja 1,5 juta loh orang. 03 itu masih banyak orang yang mau mati demi Megawati dan PDIP. Manfaatkan. Kalau saya ngomong begini nggak usah ngomong soal pasal sekian, undang-undang nomor sekian, nggak ada urusan. Revolusi akan memenangkan semua kekerasan dan kekacauan kalau menang. Emangnya ada sejarah dalam undang-undang dasar kita boleh menurunkan Presiden Soekarno, Soeharto? Nggak ada. Maksud saya begitu loh. Saya sampaikan ke Timnas, siapapun orangnya. Ini nggak bisa dilawan dengan cara-cara peraturan ini, undang-undang ini. Nggak bisa. Sorry banget, salah juga saya disuruh ngomong begini. Udah muak saya. Muntah betul. Jadi please, saya mau ingatin aja teman-teman wartawan, YouTuber, tulis besar-besar, paslon 1, 2, 3, saatnya melawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Edi Mulyadi. Ini sahabat kita ini kemarin hanya karena mengkritik soal kebijakan IKN, menyatakan buat soal jin buang anak yang sini, soal frasa yang biasa di kita dibercandakan dia harus masuk bui. Itulah peristiwa di rezim ini. Jadi saudara sekalian, saudara sebangsa dan tanah air, kami berkumpul di sini untuk menghindari, untuk mengerem, untuk mencegah agar di Republik ini tidak terjadi hal yang aneh-aneh, tidak ada lagi goro-goro. Kami masih percaya demokrasi itu jalan paling beradab untuk sirkulasi kekuasaan. Lewat peradaban, kenapa kita memilih demokrasi? Karena setiap orang, siapa saja sesuai dengan memenuhi syarat bisa menjadi apa saja. Dan demokrasi juga menyediakan perangkat apabila kita salah memilih bisa diturunkan. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman kita, ratusan profesor, guru besar, tokoh-tokoh lintas agama, Muhammadiyah dan tokoh NU seperti Bu Sindan Nuriyah dan lain-lain, juga Uskup Agung, juga teman-teman dari non-muslim, tokoh lintas agama sudah mengingatkan bahwa kali ini kesewenang-wenangan kalau dilakukan akan mendapat perlawanan rakyat. Percaya. Jadi apa yang sudah disampaikan Uskup Agung dan teman-teman dari profesor dari akademisi sudah melihat ini. Kenapa mereka kemudian bergerak? Kenapa kami juga bergerak? Karena ini akan terjadi. Jadi begitu kecurangan ini, karena rakyat ini, bangsa kita ini sudah muak dengan pemilu. Karena dari setiap pemilu tidak menghasilkan kepemimpinan nasional yang bermanfaat. Nah, mereka ingin pemilu kali ini melahirkan kepemimpinan yang baik. Karena itu masih sebagian besar masih percaya kepada pemilu. Tapi kalau cara damai ini dihalang-halangi, dijegal dengan rekayasa berbagai hal,
maka percayalah kali ini akan mendapat perlawanan. Kita ingat 2019 rakyat sudah mempresidenkan namanya Prabowo Subianto, sudah menjadikan dia presiden, suaranya sudah benar. Kemudian rakyat memperjuangkannya itu sampai puluhan orang tewas. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Prabowo? Dia jual suara rakyat itu, dia deal dengan Jokowi. Kali ini juga kemungkinan hal yang sama begitu. Dia berjuang, kalau kita dukung, dia akan gadekan lagi kepada anaknya Jokowi. Nah, ini yang kita tidak ingin, bahwa pemilu itu bukan permainan, bukan permainan kekuasaan. Pemilu itu adalah permainan otoritas untuk kesejahteraan. Jadi kita ingin agar pemilu itu betul-betul menghasilkan suara rakyat, memilih orang yang tepat untuk bangkit agar bangsa ini harkat dan martabatnya kembali terangkat oleh tokoh yang memang betul-betul dipilih rakyat, bukan dipilih oleh oligarki. Nah, jadi itu sebabnya kami sekali lagi mengatakan, meminta kepada TNI Polri bahwa kalian sesuai dengan undang-undang wajib menyelamatkan, wajib menjaga keselamatan presiden dan keluarganya, tapi bukan menyelamatkan kekuasaannya. Kekuasaannya itu adalah mutlak 100% urusan rakyat, dan tanggal 14 itu nanti rakyat yang akan menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin di Republik ini. Jadi tolong hentikan itu, dan juga kepada institusi yang lain yang ingin beriklan mempromosikan pemilu damai untuk berhenti itu, lebih baik kampanyekan pemilu jurdil. Polisian harus menjadi bayangkara demokrasi, menjaga setiap TPS agar ada jurdil. Kalau pemilu ini berjalan jurdil, insya Allah akan damai, dan kita akan melahirkan pemimpin lewat proses demokrasi. Jadi jangan kita juga mendengar banyak keluhan yang mulai tidak percaya kepada demokrasi. Jadi kalau demokrasi kali ini gagal, maka kita tidak akan bisa lagi menjalankan demokrasi. Jadi ini pilihan terakhir kita dalam berdemokrasi. Demikian penjelasan kami. Kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman, kalau tidak ada, itu lebih baik. Silakan. Ya. Boleh. Ini saya Walda dari Antara, mau nanya tanggapan Pak. Ini kan kemarin temuan Bawaslu ada surat suara dari Malaysia yang sudah tercoblos viral, dan itu belum sampai kepada WNI di Malaysia, tapi temuannya sudah tercoblos. Dari temuan itu tercoblos di 03 gitu. Nah sekarang tim Bawaslu dan pelaksana pemilu sedang menyelidiki kasus tersebut. Nah tanggapan Bapak sendiri seperti apa? Terima kasih. Yang pertama, saya kira salah bentuk kecurangan sekecil apapun itu tidak dibenarkan dan dilakukan oleh siapapun. Yang kedua, persoalan ini yang di luar negeri tidak hanya kemarin, jauh sebelumnya juga sudah ada juga persoalan yang di Taiwan seperti itu. Apa persoalan di Taiwan kok tidak diributkan juga seperti itu? Jadi apapun kita ya usut saja, usut tuntas. Siapa pelaku kejahatan demokrasi, siapa pelaku kejahatan rakyat, itu harus diusut dan dihukum seberat-beratnya. Yang kedua, tidak hanya itu sesungguhnya. Itu masih kasus yang sangat ringan, sangat kecil. Itu hanya berapa. Tapi bagaimana proses yang sampai saat ini, data pemilih tetap itu yang tidak diverifikasi. Ada angka yang cukup besar, data yang cukup misterius itu antara 20 juta sampai 50 juta. Ada angka 20 sampai 50 juta yang tidak terverifikasi data DPT tersebut. Itu pertama. Yang kedua, sampai saat ini KPU tidak pernah mengumumkan yang namanya IT KPU itu sudah betul-betul dilakukan audit. Hanya memberikan pernyataan pengumuman bahwa sistem IT KPU dilakukan pemantauan atau dilakukan supervisi oleh yang namanya Badan Siber Nasional (BSN) seperti itu. Dan BIN dan Kominfo. Dan itu kan kita sama-sama tahu itu institusi negara yang diduga keras
Selama ini kenapa akhirnya kampus teriak adalah tidak netral dan ikut bermain di dalam politik ini. Kita minta sesungguhnya yang namanya Sirekap KPU atau sistem itu harusnya diaudit, harusnya dibuka sedemikian rupa kalau memang kita ingin pemilu itu betul-betul jujur dan adil. Jadi sekali lagi, dimanapun letak kecurangannya, sekecil pun letak kecurangannya, harusnya didiskualifikasi. Kecurangan itu tidak bisa dilihat secara kuantitatif. Kecurangan itu sekecil apapun kecurangan tetap kecurangan, tidak bisa hanya dilihat kuantitatif sebagaimana Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah kalkulator. Kecurangan sekecil apapun harusnya didiskualifikasi, termasuk kecurangan proses penerimaan pendaftaran Gibran di KPU itu harusnya didiskualifikasi seperti itu. Baru memang kita bawa teriak bahwa on the track pemilu ini jujur dan adil. Jadi saya setuju juga apa yang dikemukakan oleh Profesor tadi Mas Adi ya. Tadi profesor dari Brawijaya, dan indikasi itu dari hari ke hari semakin kuat, dan bahkan sekarang ini sudah diumumkan untuk seolah-olah ada pasangan tertentu menang satu putaran, dan ada lembaga-lembaga survei untuk melegitimasi. Kalau itu terjadi, saya kira kita tinggal menunggu aba-aba dari Pak Narko aja seperti itu. Terima kasih. Baik, saudara sekalian, jadi soal kenapa kita minta teman-teman di KPU itu untuk membangun kesadaran baru, laksanakan pemilu dengan jurdil, lakukan ini dengan benar, karena apa yang terjadi kemarin itu kan membuat masyarakat, membuat rakyat yang kemudian disuarakan oleh teman-teman dari kampus, para profesor, para tokoh lintas agama, akan terjadi masalah besar. Karena kali ini rakyat sudah sangat paham bahwa kalau terjadi sesuatu, kalau terjadi perselisihan pemilu, tidak mungkin tergopoh-gopoh mengadu ke Mahkamah Konstitusi, karena sudah terbayang apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Pasti Mahkamah Konstitusi akan tetap memenangkan apa yang lewat kecurangan itu. Kemudian kalau kita protes bahwa hakimnya nggak benar, kemudian kita bikin lagi MK, kemudian kata MK bahwa hakim-hakim ini keputusan memang brengsek, kita pecat semua dengan tidak hormat, tapi maaf saudara-saudara sekalian, tapi kami tidak bisa mengubah keputusannya. Ini kan buang-buang waktu, dan itulah yang dikhawatirkan oleh para guru besar, para tokoh lintas agama, dan kami penggiat demokrasi yang sudah berjuang. Tadi Bang Baca sudah puluhan tahun, sejak tahun 60-an berjuang untuk demokrasi. Ini akan mencapai titik akhir dari demokrasi. Jadi ini sebabnya ada kekhawatiran kami, kenapa kami berkumpul. Ini tinggal sedikit lagi, beberapa hari lagi. Ini harap teman-teman KPU berlakulah jurdil. Kemudian karena kami seluruh masyarakat tidak akan mempersoalkan apakah bansos ini dikonversikan ke badan suara, itu silakan kalian mau curang mau dengan DPT, tapi begitu hasilnya negatif pasti akan direspon secara negatif juga. Jadi secara gamblangnya yang kami tangkap ini, bahwa pemilu kali ini akan menjadi seperti pemilu tahun 1986 di Filipina, perlawanan antara Marcos dan Cory Aquino. Marcos waktu itu punya angka, punya fakta yang didukung oleh Comelec. Comelec itu KPU-nya Filipina. Tapi Cory Aquino juga punya fakta yang didukung oleh NAMFEL, lembaga independen pengawas pemilu, dan yang penting adalah didukung secara moral oleh kalangan agama dipimpin oleh Kardinal Sin. Nah, jadi produk pemilu itu adalah angka politik. Angka politik itu harus didukung oleh tiga hal. Pertama oleh fakta, kedua oleh kekuatan, ketiga oleh moral. Jadi kalau fakta dan kekuatan saja tidak akan meyakinkan publik bahwa itu sebagai pemenang. Jadi harus fakta, kekuatan, dan moral. Nah, kita lihat besok itu hasilnya, faktanya seperti apa, kekuatannya seperti apa, moralnya seperti apa. Jadi sekuat-kuatnya angka, sekuat-kuatnya kekuatan, kalau tanpa moral tidak ada artinya untuk menunjang hasil pemilu. Demikian saudara sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya nanya. Udah selesai. Oh iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi dari PPW TV.
ada yang lupa dari kita berteriak revolusi, turunkan Joko, maksulkan Joko, dan lain-lain. Ada yang lupa dari kita, yaitu kapan penyebaran ini bisa sampai ke rakyat luas, jangan sampai ke pegunungan di Papua, di Bekasi tempat saya, di Depok, di wilayah saya pun di gang-gang nggak ada tuh terdengar adanya revolusi, maksulkan Joko, tumbangkan Joko. Padahal setiap minggu saya melakukan liputan dengan Aliansi Rakyat Menggugat tentang maksulkan Joko. Nah, ada yang lupa, kita kenapa tidak menegur kepada pers kita? Padahal kita itu punya hak loh untuk menegur pers, terutama pers yang mainstream. Setiap kita liputan itu cuma ada YouTuber. Masih beruntung kita ada YouTuber. Pers paling tadi ada Antara. Padahal kita punya hak untuk menegur Metro TV, Kompas yang selalu melayangkan Joko dengan PSI-nya atau omon-omon dan lain-lain. Itu kan sebuah pembodohan menurut saya. Karena apa? Ini ada kamuflase gitu. Nah, menurut saya, apakah dari gerakan yang kakak-kakak ini akan melakukan teguran terhadap pers, karena pers itu salah satu pilar demokrasi. Dan kalau salah satu pilar demokrasi itu runtuh, ya tidak akan tegak demokrasi ini. Menurut saya itu aja yang saya tanyakan, kapan kita melakukan somasi atau masih tidak percaya terhadap pers Indonesia, terutama kepada yang mainstream, karena mereka tidak pernah menyiarkan yang seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan terakhir ya. Begini Mas, mengapa pertanyaan orang di gang-gang di bawah itu ya, kesannya gak mau tahu gitu kan? Saya tinggal di lingkungan orang miskin. Orang miskin itu menengok keadaan ini nggak tahan lagi, tapi bersuara dia takut. Karena kalau dipanggil oleh aparat, ujung ceritanya duit. Dia sudah miskin, jadi kesannya dia diam saja. Disinilah tugas pimpinan masyarakat yang ada. Di tempat saya, di masjid saya uraikan masalah ini. Mereka berani, sadar. Saya tinggal di Jalan Puspitek Raya, ya, RT 14 RW 04, di dalam gang. Jadi kalau di Bekasi begitu ya pasti tuh orang miskin tuh nggak tahan lagi, untuk hidup aja susah kok, apalagi kalau dipanggil-panggil. Karena kalau dipanggil itu bukan cerita mana yang benar mana yang salah, ujungnya uang keluar. Tetangga saya berantem, saya damaikan baik-baik segala, mencabut perkara itu duit. Dia miskin, masa kita bantulah? Itulah kehidupan di bawah itu. Jadi memang orang miskin seperti itu, dia tinggal menunggu. Jika Pak Narko bergerak, maka orang miskin pasti ini penjelasannya. Baik, jadi begini soal pers dan lain-lain. Begini, pertama soal sampai ke rakyat tadi sudah dijelaskan. Saya ingin menjelaskan lagi tambahannya bahwa kalau saudara-saudara sekalian buka Wikipedia, ketik zaman normal, itu tahun 30-an, pertengahan tahun 30-an, zaman Belanda. Jadi setelah Indonesia merdeka tahun 50-an, itu orang-orang tua saya, kakek-kakek kalian ini ngomong zaman normal itu zaman Belanda. Gitu. Karena itu kalau di survei tingkat kepuasan itu tetap kepada pemerintah, itu yang maklum waktu Belanda penjajah aja sedikit. Mayoritas rakyat Indonesia senang, happy. Zaman Soeharto juga begitu, rakyat mayoritas happy. Cari kerjaan gampang, tidur nyenyak, barang murah. Tapi ketika kualitas demokrasinya diganggu, masyarakat di perkotaan kalangan intelektual
bergerak, selesai. Jadi pers ini juga bagian dari intelektual. Kalangan intelektual perwakilan adalah pers. Kita nggak usah tukar-tukar mereka. Ini kita juga sudah bertahun-tahun meyakinkan teman-teman para profesor guru besar, itu juga susah. Tapi begitu melihat faktanya, mereka bergerak sendiri. Kemudian yang soal mainstream, saya ingin jelaskan kepada saudara sekalian, mainstream hari ini adalah medsos. Kenapa disebut mainstream? Arus utama yang memimpin arus perubahan, yang memimpin opini itu adalah medsos. Kalau media yang tadi saudara sebutkan itu media konvensional, media lama, Kompas dan lain-lain, begitu tidak masuk ke dalam arus ini, kemudian ya tertinggal. Jadi arus utama yang disebut mainstream itu, pers mainstream itu medsos. Nah, kenapa kayak Tempo kemudian menjadi eksis lagi? Karena Tempo bergabung dengan Suara Rakyat. Begitu berbeda dengan Suara Rakyat, ditinggal mati gak sih? Itu jadi kita tidak pernah berambisi juga untuk meyakinkan teman-teman dari media. Pers ini kan bagian dari intelektual, proses intelektual, nanti akan sadar sendiri seperti yang terjadi pada Dewan Guru Besar dan lain-lain. Jadi kemudian soal revolusi rakyat, kita kenapa kami bergerak ini? Karena ingin agar rakyat itu sudah nggak usah tahu macam-macam lah, kalian memilih aja yang benar. Nanti proses kita yang 98 itu apa yang terjadi? Kan di Jakarta, di beberapa kota aja, tidak ada di kampung-kampung. Melawan Belanda juga begitu, hanya di pusat-pusat kota kalangan intelektual. Jadi kita tidak ingin membadili rakyat, kita ingin selalu melindungi rakyat. Demokrasi itu bagian dari cara melindungi rakyat dari proses politik yang busuk. Dan kita kalangan intelektualnya punya tanggung jawab moral untuk menyelamatkan proses itu. Ya gitu ya. Demikian. Terima kasih. Oh, satu lagi. Ini kayak terima kasih Pak. Terakhir, paling akhir. Saya Jamal dari Remol. Jadi pertanyaan untuk Pak Syahganda. Tadi kan Pak Dimas Ardi bilang menyatakan soal netralitas TNI, Polri, tapi kan ada juga yang luput dari pandangan publik ini terkait netralitas BIN. BIN ini kan juga kan dia memiliki jaringan luas di daerah-daerah. Mungkin bisa tanggapan dari Pak Ganda seperti apa soal netralitas BIN ini. Baik, terima kasih. Jadi yang ini adalah semua aparatur negara, Bang Ganda. Terima kasih. Terima kasih Jamal dari Remono ya. Saya pikir seruan kita kepada netralitas ini berlaku untuk semua tentunya ya, tapi kan memang kita melihat bahwa heavy-nya atau beratnya itu adalah pada Presiden Jokowi ya, yang sejak awal sudah menyatakan cawe-cawe. Jadi kalau Presiden Jokowi tidak cawe-cawe, Presiden Jokowi itu netral, dan Presiden Jokowi itu mengatakan seluruh pejabat negara tidak boleh terlibat, tidak boleh memihak, maka pasti including yang dipertanyakan tadi BIN tadi juga pasti tidak akan mempunyai tendensi apapun kan. Ini kan persoalannya, pertanyaan ini kan agak tendensius, seolah-olah karena BIN ini kan dia ada afiliasi apa namanya, kepalanya dengan Ibu Megawati misalnya seperti itu, karena satu partai. Tapi saya pikir kan dia tetap dalam orde di mana dia itu adalah anak buah Jokowi. Kekuasaannya BIN ini ya, seperti juga Jaksa Agung kan anak buah Jokowi juga ketika Pak Jokowi intervensi dalam pengertian struktur kekuasaan kepada kepada Jaksa Agung, Jaksa Agungnya nurut ya. Begitu juga ketika dia intervensi pada kekuasaan di bawahnya atau perintah ya, bukan intervensi dalam pengertian negatif, kepada Kemenkumham ya pasti ikut Kemenkumham itu. Nah, jadi potensi utama tetap kita soroti pada presiden. Jadi presiden ini ibaratnya teladan. Jadi usul saya itu daripada kita fokus pada BIN, ya itu teladannya aja dulu. Jadi kalau Jokowi itu bebas dari keberpihakan dan memerintahkan seluruh pejabat-pejabat negara, menteri, BIN, polisi, tentara dan lain-lain untuk netral, maka itulah tujuan daripada konferensi pers ini, meminta supaya tidak ada kecurangan. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Kita sudah selesai. Jadi intinya adalah bahwa kita ingin menyelamatkan demokrasi, ingin melihat pemilu itu berjalan detail, dan untuk itu sekali lagi saya menutup
acara ini dengan pantunnya dari Bruri, buah semangka berdaun sirih, yang melanggar etika jangan dipilih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.